gimana anggarannya sampai sekarang nggak masuk. Bagaimana kami mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang ada. Selain masalah guru lolos passing grade seleksi P3K tapi tidak dapat formasi, posisi tenaga kependidikan saat ini juga masih banyak yang terombang-ambing. Mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini sedang mengalami rasa ketidakpastian, rasa kewaswasan karena kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Silakan Bang Putra. Pimpinan yang terhormat, anggota Komisi 10 yang saya hormati, Saudara Menteri bersama dengan seluruh jajaran yang kami banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama beberapa hari terakhir ini, terutamanya minggu lalu kita maraton dengan Ibu Sekjen dan para Dirjen Eselon 1, Eselon 2, luar biasa. Di dalam kita betul-betul memastikan keberpihakan program pendidikan kita kepada masyarakat, kepada rakyat. Yang indah dari pertemuan itu, Mas Menteri, adalah ketika kita bisa memberikan input dan masukan tentang masing-masing dapil kita. Memang ujungnya sama-sama timur. Jakarta Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur. Tapi mataharinya terbitnya duluan dari sana. Tapi kadang-kadang rezekinya lebih banyak yang terakhir dapat mataharinya. Jadi memang sama-sama timur tapi curhatnya beda-beda. Dan saya bisa menyaksikan bagaimana jajaran dari Mas Menteri itu betul-betul tekun, mencatat dan bisa berkomunikasi dengan kami. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan penyesuaian pagu anggaran 2023 sesuai dengan masukan Komisi 10 DPR RI memang di lapangan kenyataannya memang betul seperti itu. Dan yang kedua, tentunya hal yang sama diharapkan dari kami dalam konteks pengawalan di Banggar, Badan Anggaran. Di sana sekarang sudah ada Kapoksi juga, Pak Sofiantan. Tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk program pendidikan yang di awal pertemuan konseling kita mintakan betul-betul fokus mengenal langsung untuk masyarakat, tidak disamaratakan meskipun belakangnya timur. Itu maksudnya Jakarta Timur jangan sama dengan Nusa Tenggara Timur karena memang kita berbeda gitu ya. Jadi ini sudah dirasakan betul ya. Jadi ini menjadi komitmen kita juga. Dan yang terakhir terkait dengan P3K, menurut saya wajar ketika Saudara Menteri meminta kita juga yang mengenal wilayah kita, kepala daerah kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Bukan hanya di Jakarta, saya menjadi konsultan, mungkin nggak seperti Mas Nur Purnomo Sidi ya, konsultan seluruh Indonesia P3K gitu kan ya. Kalau saya hanya konsultan di beberapa wilayah saja untuk menguatkan anggota Dewan agar terus meskipun bukan di Komisi 10 berkomunikasi dengan wali kotanya, bupatinya, provinsinya untuk menyiapkan formasi. Itu kita lakukan ya. Karena di teman-teman anggota DPR Komisi PDI banyak yang curhat ke kita juga. Kalau Mas Pur ini udah lintas fraksi ya ininya kapasitasnya. Dan tentunya yang terakhir sekali saya juga tetap berharap di tahun 2023 menjelang tahun akhir sebelum bulan Februari 2024 agar masalah-masalah yang terkait dengan 3K itu ya, utamanya kalau kita dalam panja kaitannya juga koordinasi antara kementerian dalam negeri, PAN-RB dan Kemenkyu serta Kemendikbud itu betul-betul tidak terjadi seperti tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Saya masih Mas Menteri begitu semangat menyampaikan angka 1 juta. Ya, saya harap di 2023 itu betul-betul mulus. Ya, dan ini memang ternyata membutuhkan komitmen yang besar, terutama kalau daerah saya selalu bilang harus melibatkan Kemendagri. Ya, karena memang betul-betul di daerah itu sangat mendengarkan Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Tentunya fraksi PD Perjuangan memberikan dukungan sesuai dengan proses yang sudah kita jalanin.
ya 3 hari terakhir ini di dalam pagu indikatif 2023 yang diajukan oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan P3K, Mas Menteri, problemnya ini adalah terkait khusus tentang anggaran. Ya. Jadi saya sudah ngomong ke Bupati dengan juga ke Parlemen daerah, sudah kita sampaikan, tapi kemudian problemnya mereka merasa anggarannya nggak masuk. Terakhir kemarin saya di Kabupaten Lumajang ketemu Bupati juga, gimana anggarannya sampai sekarang nggak masuk. Bagaimana kami mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang ada. Nah ini, karena itu kemarin saya dorong ke Mas Menteri bagaimana caranya dibuat terobosan hukum agar para stakeholder yang terlibat terkait dengan P3K ini itu bisa dipayungi dengan regulasi peraturan perundang-undangan di atasnya permen. Nah, saya mengusulkan ada kepres untuk mengatur itu semuanya. Kalau tidak, tafsirnya macam-macam. Karena ini yang sering terjadi, dan itu ketemuan kami ketika ada kita membuat panja-panja itu. Nah, jadi itu, dan terakhir sekali lagi kami dari fraksi Partai Golkar mendukung apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2023. Semoga menjadi lebih baik. Tentu kerjasama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian, dan sebagai badan anggaran pun insya Allah nanti kita akan perjuangkan secara maksimal agar bagaimana hal-hal yang masih kurang dalam kaitan program yang harus didukung dalam tahun anggaran 2023 nanti bisa kita maksimalkan, bisa kita capai sesuai yang kita harapkan bersama. Saya pikir itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fraksi Nasdem ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain masalah guru lolos passing grade seleksi P3K tapi tidak dapat formasi, posisi tenaga kependidikan saat ini juga masih banyak yang terombang-ambing. Mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini sedang mengalami rasa ketidakpastian, rasa kewaswasan karena kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Jadi kami ingin nantinya mereka ini tidak luput daripada perhatian Saudara Menteri beserta seluruh jajaran agar insya Allah Saudara Menteri beserta jajaran bisa memperjuangkan nasib mereka. Jadi itu saja pimpinan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah selesai, setelah selesai saya mau manfaatkan sebentar. Mas Menteri, saya kira sudah semuanya, hanya ada banyak aspirasi dan bahkan dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi. Ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dan semua tidak mengenal waktu juga. Tapi saya kira ini hak mereka karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes. Dan akhirnya mereka lolos gitu, dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat SK juga sudah menyampaikan, misalnya mereka sudah tidak mengajar, kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari 7 bulan, berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Nah ini ada yang mungkin saya baca sedikit supaya saya kira ini tadi sudah menyampaikan juga Mas Menteri dalam dokumen paparannya itu, terutama yang sudah lolos passing grade. Kami, ini saya bacakan saja, andaikan ini disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan
riset dan teknologi. Kami guru honorer, terutama honorer yang lulus passing grade P3K, semoga kami yang lulus segera mendapatkan formasi. Karena saya sendiri, kata dia, guru induk sudah digeser oleh guru yang lolos P3K dan ada formasi. Sekarang kondisi saya dagang. Padahal ketika saya mengajar, walaupun sebagai honorer, saya dapat gaji per bulan Rp516.000 per bulan. Betul-betul sangat berarti bagi saya dengan anak 2, saya pun bekerja sebagai penjual mainan anak-anak, kemudian mainan anak-anak keliling ketika pulang mengajar, kadang penghasilan dari dagang hanya sedikit, sekarang saya dagang dari pagi karena tidak mengajar lagi. Namun apa mau dikata, sepi pembeli Pak. Kalau masih mengajar, uang 516.000 selalu saya gabungkan dengan hasil dagangan mainan. Alhamdulillah walaupun kecil tapi bisa menghidupi anak dan istri. Sekarang saya hanya berharap semoga secepatnya saya diangkat menjadi P3K karena saya lulus passing grade dengan keterangan passing grade 3, P3. Saya siap ditempatkan dimanapun Pak, sekalipun ditempatkan yang jauh dari kelahiran saya. Saya ingin segera mendapat formasi demi kelayakan hidup, karena jujur setelah berhenti mengajar yang biasanya menerima 516.000 per bulan, sekarang saya tidak menerima. Rasanya sangat berat, apalagi dagangan sepi pembeli. Sekali lagi saya mohon agar Bapak, ini kalau disampaikan kepada Pak Menteri, berarti Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperjuangkan kami. Saya doakan Bapak dan keluarga Bapak agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Nah, begitu saya kira salah satu ini ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya dengan berbagai macam, ada yang panjang sekali, tetapi ini real, artinya mereka saya kira guru-guru kita yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun mengabdi. Dan kita tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya, tetapi mereka mengisi kekosongan, kekurangan guru itu menjadi guru honorer. Sekali lagi, saya kira ada lagi sebetulnya yang belum lulus passing grade pun, mereka ada yang berterima kasih atau bersyukur karena untung tidak lolos sehingga tidak digoncang-goncangkan begitu. Tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian status. Saya kira begitu tambahan, dan masih ada 7 menit untuk mungkin berbagi. Mas Menteri, berapa menit? Silahkan, nanti saya akan membacakan laporan singkat. Pak Fikri. Silahkan. Pak Fikri. Oh iya. Siapa? Tambahan 30 detik Pak Fikri. Iya, Dari cerita Pak Fikri tadi, ada yang sudah dipecat karena ikut tes dan setelah itu belum dapat formasi. Itu lebih tragis lagi. Iya, dan bukan di Jakarta Timur karena saya harus menyuarakan di tempat lain juga. Di sekolah swasta. Iya. Di sekolah swasta mereka sudah dipecat. Biar lengkap cerita Pak Fikri. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fikri, saya ada tambahan. Surat tadi itu saya minta kalau bisa di-share ke saya dan teman-teman lain. Saya ingin bikin cerpen tentang kumpulan surat-surat itu. Iya, terima kasih. Nanti ini akan dicerpenkan oleh Bang Amurai. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua masukannya dan juga untuk seluruh dukungannya terhadap proses penganggaran tahun 2023 ini. Saya sangat merasa dan sudah dapat masukan dari eselon 1 saya betapa semangatnya pada saat RDP dalam benar-benar memajukan program. Karena itu saya salut sama anggota Komisi 10 udah menjadi mitra sejati kami di Kemendikbudristek. Itulah alasannya kami bisa mengeluarkan begitu banyak program, ya karena dukungan Komisi 10. Mungkin sedikit saja, 1-2 komen, kebanyakan tadi masukannya kami tampung dan sudah dibahas di RDP. Mungkin beberapa klarifikasi saja. Yang pertama adalah mengenai fokus kepada guru. Mungkin sedikit klarifikasi, hampir semua program transformasi kita itu ya fokusnya guru. Jadi mungkin namanya aja, contohnya namanya sekolah penggerak.
Tapi kalau kita lihat programnya itu apa, yaitu program transformasi guru di dalam sekolah penggerak. Jadinya itu guru sebenarnya yang peran paling aktif. Kurikulum Merdeka memang bahasanya kurikulum, tetapi esensi dari semua anggaran untuk kurikulum Merdeka adalah pelatihan, pembuatan platform untuk guru melaksanakan dan mendapatkan modul kurikulum Merdeka. Itu platform Merdeka Mengajar yang sekarang sudah 500.000 download aplikasi, itu adalah guru-guru, pelatihan guru secara massal melalui online, melalui digital. Itu juga guru. Guru penggerak, klarifikasi guru penggerak itu adalah potensi kepala sekolah. Jadi kenapa program guru penggerak itu menjadi yang terpenting? Karena kita dapat 1 guru penggerak menjadi kepala sekolah, 10, 20, 30 guru di bawahnya dia langsung bisa dimentor oleh dia. Jadinya anggaran itu bukan untuk si orang itu, tapi untuk dia menjadi kepala sekolah dan akhirnya bisa mementor guru-guru di sekitarnya. Jadi multiplier terbesar dari semua program transformasi itu adalah guru penggerak. Karena kalau atasan, kepala satuan pendidikan tidak punya mindset yang baik dan ingin melakukan transformasi, akan sangat sulit. Jadi sedikit klarifikasi aja, kenapa fokus kita kepada guru penggerak, bukan guru, itu adalah pelatihan kepala sekolah. Jadi lebih mudah kalau kita pikirkan guru penggerak adalah pelatihan kepala sekolah, karena itu objektifnya guru, dan juga pengawas ya, mereka juga bisa nanti ya menjadi pengawas, bukan hanya kepala sekolah. Jadi pemimpin pendidikan, yaitu orang yang terpenting di lapangan. Saya juga mendengar banyak sekali mengenai 2 inisiatif terbesar kita, Rusisdiknas. 2 adalah mengenai, tadi saya dengar banyak sekali mengenai isu anggaran yang tentunya kami akan terus benahi dan memastikan bahwa anggaran 20% itu benar-benar digunakan untuk pendidikan dan untuk program prioritas kita, dan tentunya semua isu-isu di P3K yang memang banyak sekali isu di lapangan yang harus terus kita dorong. Ini jelas akan selalu menjadi prioritas kita di tahun 2023. Saya juga mendengar banyak mengenai transisi dari BAN PT ke LAM, ini akan saya kaji lagi dan akan saya cermati. Dan juga patut diketahui bahwa dalam bencana atau situasi bencana, semua itu kami ada berbagai macam mekanisme anggaran yang bisa dilakukan untuk senario bencana. Jadinya kami sudah dari DAK dan lain-lain, itu sudah ada mekanismenya untuk memberikan dukungan yang cepat. Terakhir, sebagai penutup, ada kabar sedikit gembira ini. Kita World Class University ranking universitas kita lumayan luar biasa ini. UGM naik dari 254 ke ranking 231, ITB naik dari 303 ke 235, UI naik dari 290 ke ranking 248, UNER dari 465 ke 369, dan IPB naik dari 511 ke 449. Jadi luar biasa. Dan ada sekitar, ya mohon tepuk tangan untuk perguruan tinggi kita yang luar biasa. Dosen-dosen dan rektor-rektor yang kerja keras mereka akhirnya menghasilkan rekognisi. Dan ada 11 perguruan tinggi lainnya yang masuk 1000 besar, juga ITS salah satunya, UNPAD dan UB juga masuk. Jadi saya sedikit ingin menutup sesi hari ini dengan sedikit kabar gembira bahwa pelan-pelan tapi kita menuju World Class University. Saya rasa demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.